Apa yang menjadi perisai kami Tuhan, saat badai hidup datang dalam hidup kami. Pegang janji-Mu Tuhan. Di dalamku, pulihkan jiwaku. Kami akan terus berdiri Tuhan, sebab Engkau yang menopang kami Tuhan. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kami akan tetap berdiri Tuhan, bukan berdiri di tengah badai. Yes, amin Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Yesus yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Engkau Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan, kami pegang janji-Mu sore hari ini, amin. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan bukan bertahan, karena Yesus selalu. Bukan berdiri
terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah touring ya, dari Cilacap ke Bogor, kemudian dari Bogor ke Jepara, dan baru tadi malam, jam 12 malam saya nyampe di Cilacap kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, perlindungan, dan saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan juga mendapatkan berkat-berkat sepanjang minggu. Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu, kekuatan hanya dari Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudaraku, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membacanya 1, 2, 3. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh Musa, Dia juga Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini dan seumur hidup kita, Dialah yang kita sembah. Dan Dia yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berjalan di depan kita, sama seperti di dalam ayat yang ke-8 ini. Dia sendiri menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, janganlah takut dan patah hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar mengenai imunitas. Imunitas, kata-kata yang begitu populer di akhir-akhir ini, terutama ketika kita menghadapi pandemi ini. Lalu apa itu imunitas? Imunitas adalah sistem kekebalan tubuh pada makhluk hidup. Dari kata imun yang berarti kebal terhadap penyakit, itu imun. Tapi imunitas adalah sistem. Kalau sudah berbicara sistem, itu bukan satu unsur, Bapak. Jadi sistem itu dibangun bukan satu unsur. Kekebalan dalam tubuh kita tidak dibangun dari vitamin saja, tapi sistem. Artinya ada banyak unsur yang membuat tubuh kita kebal.
Selain vitamin, juga rasa khawatir. Ya, itu yang rasa tidak khawatir, rasa yang percaya, justru disitulah sukacita, justru disitulah yang bisa membangun imun. Jadi bukan hanya vitamin, tapi juga olahraga. Bukan hanya olahraga saja, tetapi juga cukup istirahat. Itu yang dimaksud dengan sistem. Jadi kalau kita kaitkan dengan Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8, kita melihat satu sistem kekebalan rohani kita, Bapak Ibu. Untuk sementara saya sisihkan mengenai imunitas tubuh kita. Saya sekedar memakai kata-kata yang sudah melekat dalam pikiran kita mengenai imunitas ini untuk kita kaitkan dengan rohani kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Ulangan 31 ini kita pahami satu kekhawatiran dari diri Yosua. Karena selama ini pribadi Yosua betul-betul tertutup oleh pribadi Musa. Jadi kalau secara sistem organisasi, Yosua memang anak buah dari Musa. Tapi yang selama ini yang menjadi sentral kepemimpinan adalah Musa. Sehingga ketika di dalam ayat 31 ini, ketika Musa berumur 120 tahun dan Tuhan kemudian negosiasi antara Musa dengan Tuhan, Musa berkata, izinkanlah aku menyeberang untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan, sebab sudah 40 tahun lamanya Musa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan, tinggal sebentar lagi menyeberang sungai Yordan sampailah ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. Engkau sudah berbuat dosa. Musa ditolak. Dan tentu penolakan Tuhan terhadap diri Musa tentu merasakan kesusahan hati, Bapak Ibu. Tapi Musa kemudian berbesar hati dan kemudian memanggil Yosua sebagai pemimpinnya, memimpin bangsa Israel sebagai penggantinya, dan kemudian Musa menumpangkan tangan atas Yosua. Bayangkan Bapak Ibu, ditolak Tuhan tapi Musa kemudian memberikan berkatnya untuk Yosua bisa mengambil alih kepemimpinan. Yang sebelumnya tadi saya katakan, kebesaran Musa menutupi Yosua. Tapi sekarang mau tidak mau Yosua yang harus memimpin. Untuk bisa memimpin maka ada pesan penting yang disampaikan oleh Musa. Jadi kalau kita lihat ini ada pesan penting Musa tentang kehidupan dan kematian. Sebelum sampai kepada kekuatan yang disampaikan kepada Yosua, Musa memberikan pesan penting. Mari coba kita lihat pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20, tidak perlu Bapak Ibu baca, tapi di situ Musa memperhadapkan satu kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Musa, dan kemudian Musa memberikan kepada pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Kebebasan, silakan pilih kematian atau kehidupan. Hal yang sama pun juga dihadapkan kepada kita. Mau yang mana kita pilih? Kehidupan atau kematian? Berkat atau hukuman atas dosa? Maka Musa mengingatkan kembali tentang kuasa Tuhan. Walaupun ada dua pilihan tentang kematian dan kehidupan, kemudian Musa setelah menyampaikan tentang kehidupan dan kematian, sama seperti pada pagi hari ini, kita diberikan kebebasan kan? Kita bisa menghujat Tuhan, silakan, nggak apa-apa.
Hujatan kita kepada Tuhan pun tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan. Silakan, bebas, monggo, resiko sendiri loh ya. Tapi pada pagi hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasanya sungguh dahsyat. Dialah yang berjalan di depan kita, dialah yang sendiri yang menyertai kita, dia yang tidak membiarkan kita, dan dia yang tidak meninggalkan kita. Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita. Kata-kata ini supaya mereka bisa memilih dalam kesadaran untuk membangun imunitas rohani, Bapak Ibu. Kata-kata ini kan tadi saya katakan imunitas, ya imunitas itu kan sistem. Kalau sistem kekebalan tubuh itu tidak dibangun oleh satu unsur, namanya juga sistem, sama dengan sound system, tidak dibangun oleh satu alat saja, tapi semua, sehingga muncul sound system yang bagus. Begitu pula dengan rohani. Tidak bisa kita membangun sistem kekebalan, sistem imunitas tubuh kita, sistem rohani kita hanya dalam satu unsur. Ibadah cukup. Baru ibadah itu. Itu belum sistem. Maka dibangunlah kemudian sistem yang lainnya, para perangkat yang lainnya yang disebut sebagai pekerjaan kasih. Pekerjaan kasih nggak mungkin berdiri sendiri. Kalau pekerjaan kasih tanpa ibadah itu kita hidup dalam moralitas. Bukan hidup dalam kesempurnaan sebagai orang yang percaya. Jadi ada ibadah, ada pekerjaan kasih. Apakah itu cukup? Masih belum cukup. Ucapan syukur juga ada di dalamnya sebagai membentuk imunitas rohani kita. Apakah itu cukup? Masih belum cukup karena sistem itu memang kompleks, Bapak Ibu. Di dalamnya juga ada mempersembahkan tubuh. Minggu yang lalu kita sudah berbicara. Tubuh itu berbicara soma itu nyata. Jadi bukan hanya sekedar kita mempersembahkan waktu kita mempersembahkan, bukan hal yang abstrak saja. Tapi juga mempersembahkan tubuh adalah mempersembahkan hal yang fakta, itu yang nyata. Ya kalau saya hitung, Bapak Ibu dan saudaraku ya, perjalanan ke sana kemari butuh dana juga. Korban materi. Korban tenaga juga. Capek. Tapi ini kan untuk membangun sistem imunitas rohani saya. Sebab apa? Dilatar belakangi dengan saya punya, dilatar belakangi kita punya apa? Punya Allah yang maha besar. Diperhadapkan kepada kita kematian dan kehidupan, silakan pilih. Tuhan Yesus pun juga memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu, silakan pilih Allah atau Mamon, dingin atau panas, jangan pilih yang tengah-tengah suam-suam kuku. Itu bangun, Bu. Imunitas itu dibangun. Sehingga sampailah kepada satu kata-kata di sini. Ini yang dimaksud dengan imunitas rohani untuk Yosua yang sebelumnya tidak pernah memimpin, Bapak Ibu. Sehingga kata-kata kekuatan dan keteguhan hati kita. Kalau tadi dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Musa kepada Yosua. Untuk apa? Membawa bangsa ini. Musa sangat kenal dengan bangsa ini. Yang berangkat dari Mesir 600.000 orang laki-laki. Kira-kira kalau dia punya istri, karena yang dihitung laki-laki. Kalau dia punya istri
anak 1 kali 3, 1,8 juta. Anggap aja 2 juta. Bayangkan, Musa memimpin bangsa yang besar, 2 juta, sehingga Musa berkata kepada Tuhan, jangan saya lah, saya nggak bisa ngomong. Saya kan punya kakak yang pandai ngomong, tapi Tuhan kan memilih Musa. Aku ini loh Musa. Allah yang Maha Kuasa, sampai Tuhan katakan terus menerus untuk meneguhkan, untuk membangun sistem imunitas tubuh, imunitas rohani dari Musa, supaya Musa percaya. Pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan imunitas rohani kita yang kita bangun? Imunitas adalah sistem ya, bukan satu unsur saja. Kalau kita tekun beribadah tanpa memperhitungkan pekerjaan baik kita menjadi orang Kristen Farisi. Orang Kristen yang Farisi yang Tuhan memang tegur. Karena sukanya, yaitu munafik, seperti kuburan. Dalamnya tengkorak yang tidak ada artinya tapi dilabur dengan cat putih. Itu kuburan, sama seperti itu. Kalau kita beribadah tanpa memperhitungkan kehidupan baik kita, di hadapan Tuhan kita seperti kuburan. Dan Tuhan katakan, itu orang munafik itu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bangun supaya sempurna. Untuk apa? Untuk menghadapi sama seperti tubuh kita, imunitas kita itu, tubuh kita itu untuk menghadapi penyakit. Jadi imunitas rohani itu adalah kekebalan, sistem kekebalannya. Jadi singkatnya kemudian dikatakan iman. Padahal iman ini tidak sederhana Bapak Ibu, dari kata pistis. Pistis itu adalah percaya, iman. Tapi di dalamnya mengandung 3 unsur, yaitu percaya kepada Allah itu ada. Setan juga percaya Bapak Ibu, tapi setan tidak gentar. Dia percaya Allah itu ada. Jadi kalau kita percaya Allah itu ada, tanpa disertai dengan rasa hormat kepada Tuhan, maka kita punya iman seperti setan. Perlu ada rasa takut dan hormat di sini. Jadi iman pistis ini kemudian kita di dalam pistis itu mempercayakan hidup kepada Tuhan. 1, percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. 2, mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu pistis. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun Bapak Ibu, percaya bahwa Allah turut campur tangan. Jadi pada saat kita berada di dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana, ada di dalam kesukaran kita. Tuhan memegang tangan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, orang benar tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Artinya orang benar bisa jatuh, tapi tidak tergeletak. Bapak Ibu bisa mengalami kerugian, usaha rugi, betul rugi. Tapi tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membangkitkan. Enggak mudah di sini, kata-kata ini tidak mudah, jadi jangan terpengaruh oleh agama apapun. Kalau agama itu kan disederhanakan oleh agama, percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa Allah kemudian kita sembah Allah. Yang ketiga, kata pistis iman ini, percaya ini, ingat ya, kita sedang membangun sistem kekebalan iman ya. Jadi iman ini yang ketiga adalah dipercaya oleh Tuhan. 1, kita percaya bahwa Allah itu ada. Amin. 2, kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada yang sakit, percayalah. Tuhan tolonglah. Tapi Pak kok belum sembuh-sembuh? Enggak apa-apa. Saya juga pernah ngalami kok Bapak Ibu. Keadaan-keadaan semacam itu saya pernah ngalami. Tuhan Yesus pernah ngalami hal itu. Enggak apa-apa. Tapi
Tapi saya percaya, saya punya kekuatan. Dan yang ketiga, dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya apa? Dipercaya menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan dunia ini. Dipercaya sebagai anak Allah. Bukan sekedar kita komitmen saja, bukan sekedar kita berkata bahwa kita adalah anak Allah dan kemudian Bapak Ibu rame-rame kemudian berkata, amin kita anak Allah. Dipercaya oleh Allah, kita sebagai anak Allah artinya apa? Kalau itu kita disebut sebagai anak Allah, DNA Allah itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Namanya juga anak. DNA mewakili karakter kan, sifat-sifat kan. Sifat-sifat Allah ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa mengklaim kita sebagai anak Allah tanpa kita mampu menunjukkan sifat dari Allah dalam kehidupan kita ini. Begitu. Ini ya, begitu saya tidak mengatakan rumit ya, bukan. Tapi begitu kompleks ini kata-kata iman di sini. Jadi kalau kita sedang membangun imunitas rohani, membangun sistem kekebalan iman kita, supaya apa? Ya sama seperti tubuh Bapak Ibu. Kan ada penyakit yang kemudian menyerang. Lalu bagaimana dengan kita menghadapi penyakit iman ini? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lemah, jangan surut api Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan roh. Harus berkobar Bapak Ibu. Itu sebanding lurus dengan keadaan. Keadaan semakin sukar, maka iman percaya kita, rohani kita semakin tinggi. Kalau berbanding terbalik, keadaan semakin sukar, maka saya akan semakin turun. Dan kemudian hilang kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak punya kekebalan iman. Ada banyak penyakit di sini yang siap menyerang kita Bapak Ibu, sama seperti tubuh. Tapi kalau kita kuatkan dan teguhkan, tetap berdiri gitu. Tetap berdiri. Dengan satu keyakinan itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musa tahu Yosua. Wah ini masih muda. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa yang sudah saya kenal? Sehingga pesan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu pesan penting buat Yosua. Dan Yosua sukses Bapak Ibu. Yosua mampu membawa bangsa itu masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan tanah yang dijanjikan Tuhan bukanlah tanah kosong, bukanlah tanah yang siap dibangun. Yosua mengutus pengintai, dan pengintai-pengintai itu memberikan laporan ada banyak suku-suku di sana yang siap untuk bertarung dengan kita. Bukan tanah yang rata yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada banyak tanah-tanah yang onak duri, ada banyak kehidupan kita yang siap untuk kita jalani, siap kita berperang. Tanpa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 tadi ayat 8
tidak mungkin kita alami. Justru sebaliknya, kebalikan dari ayat 8 itu yang akan kita alami, yaitu kita menjadi patah hati. Kita menjadi takut pada bagian terakhir. Kalau tadi dikatakan janganlah takut dan janganlah patah hati, kita menjadi patah hati. Dan akhirnya kita lemas, duduk hanya memandang persoalan yang ada tanpa kita bertarung, fight, tanpa kita bertarung. Dan akhirnya menyanyikan lagu, patah hatiku jadinya. Udah. Di manakah Allah yang Maha Kuasa yang Musa perhadapkan kepada bangsa Israel itu? Di manakah Allah yang Maha Dahsyat itu yang saya perhadapkan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu? Ketika kita tidak kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bagaimana kita kuatkan dan teguhkan hatimu? Bangun sistem rohani kita dengan baik. Ada banyak perangkat ya Bapak Ibu ya, bukan hanya ibadah. Ya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada beberapa orang yang memang meninggalkan ibadah. Ayat itu tidak bisa kita ambil begitu saja dan kemudian kita anggap sebagai satu kebenaran mutlak. Enggak Bapak Ibu, ada ayat-ayat yang lainnya. Matius 5 ayat 20 kemarin kita berkata, ayat 20 berapa itu, 21, 22 itu, jika kamu mempersembahkan korban dan kamu teringat akan saudaramu, tinggalkan persembahan itu, bereskan dulu dengan saudaramu, baru kemudian balik lagi. Artinya ibadah itu bukan tidak penting, penting tapi ada nilai yang jauh lebih penting. Dibangun sistem di situ. Firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, 19, ya, itu bangunan sistem loh itu. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah itu dahsyat itu sistem itu. Tidak bisa kita bangun hanya mengucap syukur kepada Tuhan tanpa kita berdoa. Ini sistem Bapak Ibu. Kemudian sistem yang lain juga berkata, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran ketika orang-orang Farisi bersama dengan Tuhan Yesus ada di dalam bait suci, dan kemudian dia melihat ada perempuan miskin yang kemudian memberikan persembahan 2 peser, dan firman Tuhan berkata, dia memberikan seluruh apa yang dia punya. Berbicara tentang persembahan. Sistem juga Bapak Ibu. Saya bukan pendeta matre, bukan Bapak Ibu, enggak. Tapi saya ingin membangun bukan hal yang abstrak saja, yang bersifat rohani, doa, kasih, enggak. Komplit, harus sempurna kan. Supaya apa? Ketika penyakit iman ini menyerang, kita sudah siap menghadapi iman penyakit ini. Apa itu iman penyakit? Saya coba kupas ya, dari sisi bilangan, dari sisi perjanjian lama dulu. Jadi imunitas dan penyakit iman yang menyerang ini ya, menyerang. Ini kan kita ibaratkan seperti tubuh kita yang sudah sehat gitu ya. Kemudian ada begitu banyak penyakit yang menyerang di sini, kita siap untuk menghadapi. Penyakit pertama adalah tidak percaya. Tolong dibaca, Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini alasan kenapa Musa tolak.
percaya. Tuhan berfirman kepada Musa ayat 7. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Sampai di ayat itu tepat apa yang firman Tuhan katakan, Musa tepat melakukan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu kemudian Musa memukul, sehingga dikatakan engkau tidak menghormati kekudusanku. Artinya engkau mencuri kemuliaanku. Apakah kami harus mengeluarkan? Bapak, Ibu, dan saudaraku, tidak percaya. Engkau tidak percaya kepadaku. Apakah kami harus mengeluarkan? Kata yang pertama itu menunjukkan Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan yang mengeluarkan air, tetapi kemudian Musa mengklaim, apakah kami harus mengeluarkan air? Seolah-olah itu pekerjaan kehebatan Musa dan Harun. Maaf ya Bapak Ibu ya, dalam pekerjaan kita, saat kita diberkati, kita kadang mengklaim itu jerih lelah kita. Jerih lelah kita. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang ketika dalam pertemuan ketemu dengan teman kemudian cerita, wah saya bekerja siang dan malam dan terus-terus begini, saya sampai bisa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Mengklaim jerih payahnya. Tuhan tahu. Tadi di dalam ulangan pun juga Tuhan sisipkan pesan itu. Pesannya bagaimana? Tuhan berjalan di depan. Tapi apakah Tuhan yang berjalan di depan? Firman Tuhan tadi berkata, Yosua yang berjalan di depanmu. Artinya apa? Tuhan memakai Yosua. Bukan terus Tuhan secara verbal kemudian berjalan di depan. Tuhan memakai Yosua, kemudian disitulah penyertaan Tuhan di depan. Tuhan memakai Bapak Ibu dalam jerih payah Bapak Ibu bekerja. Tuhan memakai Bapak Ibu dan tidak mungkin Tuhan kemudian menjatuhkan berkatnya tanpa, wah ini luar biasa Tuhan. Enggak, Tuhan pakai hidup kita ini. Tapi kita tidak punya hak untuk berkata, kalau bukan aku yang bekerja siang dan malam, tidak mungkin keadaan baik seperti sekarang ini. Kehebatan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kehebatan kita buang. Supaya kita tidak mencuri kekudusan Tuhan. Tetapi kita katakan, semua karena Tuhan. Sama kan? Perjalanan saya dari Cilacap ke Bogor, kemudian dari Bogor ke Jepara, dari Jepara ke Cilacap, seperti muter. Semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Dananya pun juga semua karena Tuhan. Bukan karena terus kekuatan kita. Tidak. Sama seperti di sini, Yosua yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengalahkan orang Sihon, untuk mengalahkan orang Gook, untuk mengalahkan orang-orang Amori. Tuhan pakai, bukan
Bukan Tuhan kemudian memusnahkan mereka secara spektakuler. Enggak, Tuhan pakai Yosua. Tuhan pakai Musa ketika Musa juga berperang sebelum umur 120 tahun. Tuhan pakai Bapak Ibu. Kita percaya di sini. Tuhan menyertai. Penyakit apa lagi yang sering terjadi di dalam menyerang imunitas dari orang-orang Israel ini? Bersungut-sungut. Bukan hanya satu, tapi juga 4 ini bersungut-sungut, saya catat Bapak Ibu. Mereka bersungut-sungut tentang air, enggak ada air Musa. Bersungut-sungut tentang makanan, bagaimana kita makan? Tuhan berikan mana dari surga, roti dari surga. Nah, Bilangan 11 ayat yang pertama. Tolong dibaca. Salah satu dari bersungut-sungut ini. Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Murka Tuhan seperti dilos gitu. Ya, murka Tuhan itu seperti dilos. Kenapa? Bersungut-sungut tentang nasib buruk. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nasib buruk. Bapak Ibu, kalau yang suka kan baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kemuliaan Tuhan, ya di dalam Bilangan itu dikatakan perjalanan mereka disertai Tuhan. Pada waktu siang mereka tidak kepanasan. Karena apa Bapak Ibu? Ada tiang awan. Wah, ada tiang awan yang seperti payung menaungi 2 juta orang. Bayangkan 2 juta orang itu dipayungi. Pada waktu malam mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Kalau toh mereka harus berjalan pada waktu malam, mereka tidak tersesat. Karena ada tiang api. Begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, tapi kemudian mereka berkata nasib buruk. Berapa banyak berkat Tuhan yang Bapak Ibu terima? Berapa banyak Bapak Ibu berkata, apes aku, sial aku, celaka aku. Aduh Bapak Ibu, betapa kita menyakiti hati Tuhan. Ibarat timbangan itu enggak sebanding loh, ibarat timbangan Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan itu beratnya minta ampun itu, enggak ketulungan. Sementara kesusahan kita itu hanya sedikit. Tapi kita berkata nasib buruk, apes, celaka. Ditambahi lagi kata-kata yang lain, ya plus ya. Saya nggak tahu apa kata-kata itu, tapi jelas kata-kata yang tidak enak lah. Ini pelajaran. Kenapa? Karena ini penyakit ini. Yang menyerang imunitas rohani kita, penyakit rohani kita ini. Mereka pun juga menghadapi pedang. Mereka bersungut-sungut. Sebab apa Bapak Ibu? 430 tahun mereka berada di Mesir, belum pernah pegang senjata. Belum pernah. Tahu mereka bikin batu bata, diperbudak, terus tiba-tiba kemudian suruh keluar dan kemudian berhadapan dengan bangsa
bangsa yang tangguh-tangguh, Amori, Het, Amalek. Mati kita. Aduh, gimana ini? Mereka lupa, karena di sini loh, tidak percaya di situ. Mereka lupa kalau punya Allah yang hebat, yang sudah membelah laut. Bapak, Ibu, dan saudaraku bersungut-sungut. Mungkin air ya, air ini kebutuhan pokok kita. Mungkin makanan, mungkin juga nasib buruk kita. Gagal lagi. Dalam bahasa ngapaknya, gagal maning gitu ya. Kayak si kentung itu ya, gagal maning ini. Nasib buruk, kemudian nasib buruk, sampaikan pada nasib buruk. Dan firman Tuhan tadi berkata, Tuhan mencurahkan kemurkahannya sebab apa? Berkat-berkat dan kuasa Tuhan sudah Tuhan nyatakan. Tapi mereka balas dengan nasib buruk. Seolah-olah berkat Tuhan itu lupa mereka. Melupakan berkat Tuhan yang begitu besar. Dan diganti dengan nasib buruk. Celaka. Apes aku. Kata-kata yang sama. Rakus. Tuhan pelihara dengan mana? Tuhan pelihara dengan mana? Tapi mereka berkata lebih baik balik lagi ke Mesir. Di Mesir ada bawang pre, kemudian ada roti, ada daging dan lain sebagainya. Mereka minta daging dan Tuhan kemudian kasih mereka daging, tapi rakus mereka. Ini penyakit Bapak Ibu. Saya kasih tanda di sini, penyakit. Tolong dibaca ya. Bilangan 11 ayat 4. Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saya tidak mereduksi ya, saya tidak mereduksi itu, saya tidak mengurangi lah, tidak mengurangi firman Tuhan ya, saya tidak mengurangi apa yang ada, saya sampaikan aja. Orang-orang bajingan, hanya tekanan saja yang beda dengan Lydia baca. Hanya orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun, perhatikan Bapak Ibu ya, orang-orang bajingan yang ada di mereka itu tidak semua. Orang-orang bajingan. Hanya ada beberapa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, tapi kemudian berkembang, dan orang Israel pun menangis pula dan serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan? Dari sekumpulan orang bajingan yang kecil ini kemudian mereka menyebar. Penyakit itu menyebar sampai kemudian orang Israel terpengaruh dan berkata, siapa yang memberi kita makan daging? Awas, hati-hati Bapak Ibu. Teman seiman kita kadang-kadang menyebarkan penyakit. Bukan menguatkan, justru makin melemahkan kita. Tidak sedikit yang berkata, sama seperti aku pun juga begitu. Sudah ke gereja, melayani dan lain sebagainya, tapi ternyata keadaan yang saya hadapi begini. Akhirnya orang yang diajak berbicara itu juga punya kelemahan juga. Bagaimana kita bisa menangkal hal itu kalau kita tidak punya imunitas rohani? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Banyak penyakit loh Bapak Ibu. Rakus juga. Ini tidak taat. Penyakit juga. Lain waktu jika Tuhan memberikan kita umur, kita akan belajar penyakit rohani menurut perjanjian baru. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang telah terbukti kuasanya dalam kehidupan kami semua di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online adalah orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Kami kembalikan dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena kami ingin membangun imunitas rohani kami. Kami sangat sadar Tuhan, penyakit iman siap menyerang dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami bisa menangkalnya selain dengan kekuatan imunitas rohani kami, yaitu kekuatan yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau juga Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Kami serahkan seluruh kehidupan rumah tangga kami. Kami serahkan seluruhnya kehidupan usaha pekerjaan kami. Kami serahkan kehidupan dari anak-anak kami dimanapun mereka berada, ada di dalam dekapan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami tidak kurang percaya, apalagi kami tidak percaya. Kami percaya penuh Tuhan bahwa Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.